Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabatku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam video kali ini kita akan bercerita tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Simak videonya sampai akhir agar tidak timbul kesalahpahaman. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah salah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah tauhid, yaitu mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, tanpa sekutu dan perantara. Nabi Ibrahim alaihissalam juga dikenal sebagai Al-Khalil, yang artinya kekasih Allah Subhanahu wa taala, karena beliau sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada perintahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam juga merupakan bapak dari para nabi, karena dari keturunannya lahirlah banyak nabi dan rasul, termasuk Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Ya'qub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di kota Ur yang terletak di wilayah Mesopotamia yang sekarang dikenal sebagai Irak. Kota Ur adalah kota yang makmur dan maju, tetapi penduduknya menyembah berbagai macam patung berhala yang mereka anggap sebagai Tuhan-Tuhan. Ayah Nabi Ibrahim alaihissalam yang bernama Azar adalah seorang pembuat patung berhala yang terkenal. Azar sangat bangga dengan karya-karyanya dan mengharapkan anaknya Ibrahim untuk mengikuti jejaknya. Namun sejak kecil, Ibrahim sudah memiliki akal yang cerdas dan hati yang bersih. Ia tidak percaya dengan patung-patung berhala yang dibuat oleh ayahnya dan kaumnya. Ia merasa heran, bagaimana mungkin benda-benda mati yang tidak bisa berbicara, mendengar, melihat, atau bergerak bisa dijadikan sebagai Tuhan yang disembah dan dimintai pertolongan. Ia juga merasa heran, mengapa kaumnya tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, matahari dan bulan, bintang dan planet, tumbuhan dan hewan, dan segala sesuatu yang ada di alam semesta. Allah Subhanahu wa taala melihat kejujuran dan ketulusan hati Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan wahyu kepada Ibrahim dan menjadikannya sebagai nabi dan rasul. Ibrahim mulai mencari kebenaran tentang siapa Tuhan yang sebenarnya. Ia mengamati alam sekitar dan benda-benda langit yang bercahaya. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Dan demikianlah kami tunjukkan kepada Ibrahim kerajaan langit dan bumi, agar ia termasuk orang-orang yang meyakini dengan ilmu." Ketika malam telah gelap, ia melihat sebuah bintang. Ia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi ketika bintang itu tenggelam, ia berkata, "Aku tidak suka kepada yang tenggelam." Ketika ia melihat bulan terbit, ia berkata, "Inilah Tuhanku." Tapi ketika bulan itu terbenam, ia berkata, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat." Ketika ia melihat matahari terbit, ia berkata, "Inilah Tuhanku, inilah yang paling besar." Tetapi ketika matahari itu terbenam, ia berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik." Dan kaumnya membantahnya. Ia berkata, "Apakah kamu membantahku tentang Allah, padahal dialah yang telah memberi petunjuk kepadaku, dan aku tidak takut kepada apa yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali jika Tuhanku menghendaki sesuatu. Tuhanku meliputi segala sesuatu dengan ilmunya, maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran, dan mengapa aku takut kepada apa yang kamu persekutukan? Sedangkan kamu tidak takut terhadap menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak diturunkannya kepadamu suatu keterangan pun, maka siapakah yang lebih berhak mendapat keamanan jika kamu mengetahui orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman? Mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itulah yang mendapat petunjuk. Dan demikianlah kisah kami berikan kepadamu Muhammad tentang sebagian rasul-rasul kami, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu, hai Muhammad, dari sisi kami suatu keterangan."
Terjemahan surat Al-An'am ayat 75 sampai 89. Setelah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim mulai berdakwah kepada kaumnya. Ia mengajak mereka untuk meninggalkan penyembahan berhala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Penyayang dan Maha Mendengar. Ia mengingatkan mereka bahwa berhala-berhala yang mereka sembah tidak akan memberi manfaat atau mudarat kepada mereka, dan bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, kamu tidak mempunyai Tuhan selain Dia. Sesungguhnya aku khawatir akan siksaan hari yang besar, hari kiamat atas kamu." Terjemahan surat Al-Ankabut ayat 16. Namun kaumnya tidak mau mendengarkan dakwah Ibrahim. Mereka tetap berkeras hati dan sombong dengan kekafiran mereka. Mereka menganggap Ibrahim sebagai orang yang bodoh dan sesat. Mereka berkata, "Apakah kamu telah meninggalkan Tuhan-Tuhan kami, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, kami pasti akan melempari kamu dengan batu, dan tinggalkanlah kami dalam waktu yang lama." Terjemahan surat Maryam ayat 46. Nabi Ibrahim alaihissalam merasa sedih dan kecewa dengan sikap kaumnya. Ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Tuhanku, tolonglah aku terhadap kaum yang dolim." Al-Ankabut ayat 30. Suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat kesempatan untuk membuktikan kebenaran dakwahnya. Ketika kaumnya sedang pergi untuk menghadiri sebuah pesta, Nabi Ibrahim alaihissalam memanfaatkan kesempatan itu untuk masuk ke dalam kuil berhala. Di sana ia melihat banyak patung berhala yang berjejer dengan berbagai ukuran dan bentuk. Ia berkata kepada mereka, "Apakah kamu makan? Mengapa kamu tidak menjawab?" Kemudian ia mengambil kapak yang ada di sana dan mulai memecahkan patung-patung berhala itu, kecuali satu patung yang paling besar. Ia menaruh kapak itu di leher patung yang paling besar agar kaumnya mengetahui bahwa patung besar itulah yang telah menghancurkan patung-patung lainnya. Ketika kaumnya kembali dari pesta, mereka melihat keadaan kuil berhala yang hancur. Mereka merasa marah dan bingung. Mereka berkata, "Siapakah yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang dolim." Terjemahan surat Al-Anbiya ayat 59. Mereka mulai mencari tahu siapa pelakunya. Mereka mendengar bahwa Ibrahim pernah mengkritik patung-patung berhala mereka. Mereka berkata, "Kami mendengar seorang pemuda menyebut-nyebut mereka. Ia bernama Ibrahim." Surat Al-Anbiya ayat 60. Mereka segera menangkap Ibrahim dan membawanya ke hadapan mereka. Mereka menanyakan, "Apakah kamu yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami, hai Ibrahim?" Al-Anbiya ayat 62. Ibrahim menjawab dengan cerdik, "Sebenarnya patung yang besar inilah yang melakukannya. Tanyakanlah kepada mereka jika mereka bisa berbicara." Al-Anbiya ayat 63. Kaumnya terdiam. Mereka merasa malu dan tersadar bahwa patung-patung berhala itu tidak bisa berbicara, apalagi melakukan sesuatu. Mereka berkata dalam hati, "Sesungguhnya kamu sendirilah yang dolim." Terjemahan surat Al-Anbiya ayat 64. Namun mereka tidak mau mengakui kesalahan mereka. Mereka kembali kepada kekafiran mereka. Mereka berkata, "Sesungguhnya kamu mengetahui bahwa patung-patung ini tidak dapat berbicara." Al-Anbiya ayat 65. Ibrahim pun berkata, "Maka mengapa kamu menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat kepadamu dan tidak pula mendatangkan mudarat kepadamu? Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang kamu persekutukan dengan Dia. Apakah kamu tidak memikirkan akibat dari perbuatanmu?" Terjemahan surat Al-Anbiya ayat 66 sampai 67. Kaumnya semakin marah mendengar perkataan Ibrahim. Mereka tidak mau mendengarkan nasihat dan bukti yang diberikan oleh Ibrahim. Mereka berkata,
bakarlah dia dan tolonglah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu hendak berbuat sesuatu. Surat Al-Anbiya ayat 68. Mereka mempersiapkan api yang besar untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka mengikat Nabi Ibrahim dan melemparkannya ke dalam api. Mereka berharap bahwa Ibrahim akan mati terbakar dan tidak akan mengganggu mereka lagi. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi hambanya yang beriman itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam suratnya, "Hai api, dinginlah dan jadilah keselamatan bagi Ibrahim." Surat Al-Anbiya ayat 69. Maka api yang menyala-nyala itu menjadi dingin dan tidak membahayakan Ibrahim sama sekali. Nabi Ibrahim alaihissalam keluar dari api dengan selamat tanpa ada luka atau bekas bakar. Kaumnya melihat keajaiban ini dengan takjub dan takut. Mereka menyadari bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang dibela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa patung-patung berhala mereka tidak berdaya sama sekali. Namun sebagian besar dari mereka tetap tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Mereka tetap berkeras hati dan sombong dengan kekafiran mereka. Mereka mengusir Nabi Ibrahim alaihissalam dari kota mereka dan mengancam akan membunuhnya jika ia kembali. Nabi Ibrahim alaihissalam pun meninggalkan kota Ur dan berpindah-pindah ke tempat lain. Ia tidak putus asa atau takut karena ia tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dirinya. Ia terus berdakwah dan mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ia juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan keturunan yang soleh yang akan meneruskan dakwahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Nabi Ibrahim seorang istri yang soleha yang bernama Sarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan Nabi Ibrahim seorang anak yang soleh yang bernama Ismail dari seorang hamba sahaya yang bernama Hajar. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan Nabi Ibrahim seorang anak yang soleh yang bernama Ishak dari istri pertamanya, Sarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nabi Ibrahim sebagai bapak dari para nabi dan mengaruniakan keberkahan dan kehormatan kepada keturunannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menguji iman dan ketaatan Nabi Ibrahim dengan berbagai cara. Salah satu ujian yang paling berat adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail sebagai kurban. Nabi Ibrahim alaihissalam menuruti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Ia membawa Nabi Ismail ke tempat yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersiap untuk menyembelihnya. Nabi Ismail pun menunjukkan ketaatan dan keteguhan hatinya. Ia berkata kepada ayahnya, "Hai bapakku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Surat As-Saffat ayat 102. Ketika Nabi Ibrahim sudah mengasah pisau dan meletakkannya di leher Ismail, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan perbuatan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Terjemahan surat As-Saffat ayat 104-107. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan Nabi Ismail dengan seekor domba yang besar yang disembelih oleh Nabi Ibrahim sebagai kurban. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat ridho dengan pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami tinggikan baginya Nabi Ibrahim nama yang baik di kalangan generasi-generasi kemudian, kesejahteraan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman." Surat As-Saffat ayat 108-111. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk membangun Ka'bah, yaitu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama di muka bumi. Ka'bah adalah tempat yang paling mulia dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ka'bah adalah tempat yang menjadi kiblat bagi umat Islam di seluruh dunia. Ka'bah adalah tempat yang menjadi saksi atas sejarah dan perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keturunannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika kami jadikan Baitullah atau Ka'bah tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebahagian makom Ibrahim tempat sholat. Dan kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, yang ruku, dan yang sujud. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggalkan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami atau amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Ya Tuhan kami, utuslah kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah dan menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Surat Al-Baqarah ayat 127 sampai 129. Doa Nabi Ibrahim dan Ismail itu adalah doa yang sangat mulia dan agung. Doa itu adalah doa yang mengandung harapan dan cita-cita untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Doa itu adalah doa yang menjadi sumber berkah dan rahmat bagi umat manusia. Doa itu adalah doa yang menjadi awal dari sejarah dan peradaban Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul terakhir dan penutup para nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan dari Nabi Ibrahim dan Ismail. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengajarkan Alkitab atau Al-Qur'an dan Al-Hikmah atau As-Sunnah, dan yang menyucikan umat manusia. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang membawa cahaya dan hidayah, yang membawa rahmat dan kasih sayang, yang membawa keadilan dan kedamaian, yang membawa kebenaran dan kebaikan, yang membawa syariat dan akhlak, yang membawa tauhid dan ibadah, yang membawa dakwah dan jihad, yang membawa syahadat dan syukur, yang membawa sabar dan tawakal, yang membawa takwa dan ihsan, yang membawa ilmu dan amal, yang membawa akhirat dan dunia, yang membawa Islam dan iman. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang menyempurnakan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menegakkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memuliakan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mencintai Nabi Ibrahim alaihissalam, yang meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mendoakan Nabi Ibrahim, yang bersolawat kepada Nabi Ibrahim, yang menyebut Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai bapaknya, yang menyatakan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai pemimpinnya, yang mengaku Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai teladannya, yang menghormati Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai gurunya, yang mengagungkan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim menjalani kehidupan yang panjang dan penuh dengan ujian dan cobaan. Beliau berdakwah kepada kaumnya yang menyembah berhala, berhijrah ke berbagai tempat, membangun Ka'bah bersama Nabi Ismail alaihissalam, bersedia menyembelih Nabi Ismail alaihissalam sebagai kurban, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan keturunan yang soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Ibrahim dan menjadikan beliau sebagai bapak dari para nabi, dan mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai keturunan dan pewaris beliau. Dikatakan oleh para ahli kitab bahwa Nabi Ibrahim jatuh sakit terlebih dahulu sebelum akhirnya meninggal dunia saat usia 175 tahun. Ada juga yang mengatakan bahwa beliau meninggal di usia 170 tahun.
Riwayat Ibnu Al-Kalbi bahkan mengatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam menjalani kehidupan selama 200 tahun lamanya. Riwayat mengenai usia Nabi Ibrahim juga tertera dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Sohehnya dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, Nabi Ibrahim berkhitan dengan menggunakan qudum atau kapak atau di daerah qudum. Ketika itu ia telah mencapai usia 120 tahun dan setelah itu ia masih menjalani kehidupannya selama 80 tahun. Demikianlah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan kisah yang penuh dengan hikmah dan pelajaran. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kisah yang mengajarkan kita tentang keimanan, ketaatan, pengorbanan, kesabaran, keikhlasan, kejujuran, kecerdasan, keberanian, kecintaan, kehormatan, dan keberkahan. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kisah yang menginspirasi kita untuk mengikuti jejak dan sunnah beliau dan untuk mencintai dan menghormati beliau. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kisah yang mengharuskan kita untuk bersolawat kepada beliau dan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan keturunan dan pewaris beliau. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridhai Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan semua Nabi dan Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita termasuk umat yang mengikuti ajaran dan teladan mereka. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga video ini bermanfaat dan nantikan kisah menarik lainnya hanya di Sofia TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.